Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakalan bahas puisi Hujan di Bulan Juni pada teori ekologi. Sebelum kita analisis puisinya nih, saya akan menjelaskan dulu apa ekologi itu. Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme dalam lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan karena semua organisme pasti memiliki lingkungan tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada ekologi sastra. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan dengan pendapat Edrawara, yaitu bahwa ekologi sastra merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis, baik mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya ada ekologi budaya. Edrawara berpendapat bahwa ekologi budaya merupakan kajian yang memandang lingkungan dalam artian luas dan ikut melahirkan karya sastra. Lingkungan budayalah yang banyak memberikan inspirasi dalam menciptakan sebuah karya sastra. Inspirasi yang berasal dari lingkungan budaya merupakan dari kehidupan nyata yang dikembangkan oleh pengarang menggunakan daya imajinatifnya. Hasil dari kreatif tersebut melahirkan karya sastra yang mengangkat budaya tertentu sebagai latar cerita. Pada dasarnya, ekologi sastra dan budaya merupakan tiga hal yang saling berkaitan, ketiganya saling melengkapi, saling membantu, dan saling memberi inspirasi dalam menciptakan sebuah karya sastra. Lanjut, kita akan analisis puisi Hujan di Bulan Juni. Bait pertama. Penulis mempresentasikan suatu ketabahan dalam menggunakan objek hujan yang merahasiakan rintiknya kepada pohon berbunga. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait pertama, penulis menggambarkan ungkapan ketabahan dengan objek alam yaitu hujan yang diartikan sebagai kasih sayang yang selalu dirindukan oleh pohon-pohon yang berbunga. Nilai kearifan ekologi puisi pada bait pertama yakni bagaimana sebuah pohon-pohon yang berbunga akan selalu merindukan rintik hujan. Oleh sebab itu, peran manusia di lingkungan agar selalu melestarikan pohon-pohon yang tetap tumbuh dan berbunga sehingga dapat memberikan keindahan. Selanjutnya pada bait kedua, penulis mempresentasikan alam yaitu hujan dan jalan. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait kedua, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan merupakan suatu yang mampu menghapus jejak-jejak kaki yang ragu di jalan itu. Jejak-jejak yang ragu di jalan merupakan problema atau masalah yang dihadapi manusia. Nah, nilai kearifan ekologi pada puisi bait kedua, yakni bagaimana hujan merupakan anugerah atau rahmat yang turun ke bumi untuk menghapuskan problema yang ada di bumi. Oleh karena itu, menimbulkan bencana seperti banjir dan kerusakan alam lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bait ketiga puisi. Penulis mempresentasikan alam yaitu hujan, bunga, dan akar pohon. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait ketiga, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan yang memiliki sifat arif sebab ia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga langsung diserap oleh akar pohon dan bunga. Kearifan ekologi pada bait puisi yang ketiga yakni hujan yang turun ke bumi merupakan gambaran sifat arif yang melekat pada air sebagaimana air yang bersifat mengalir ke tempat rendah sehingga secara langsung dapat diserap akar pohon yang berbunga. Nah, analisis puisi pada Hujan Bulan Juni, pengarang atau penulis mendominasikan penggunaan diksi dengan representasi alam, bumi, dan tumbuh-tumbuhan. Penulis mencoba mengeksploitasi cara-cara bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia, lingkungan, alam, dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menumbuhkan kepedulian manusia untuk menjaga dan melestarikannya.
Kesimpulan yang dapat saya ambil pada puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono melalui pendekatan ekologi yang pertama, ditinjau dari nilai ekologi pada puisi Hujan di Bulan Juni, penulis secara tidak langsung memberikan pesan bahwa pohon, akar, bunga-bunga maupun lingkungan perlu dirawat dan dilestarikan. Begitupun hujan yang merupakan rahmat yang turun dengan membawa kasih sayang yang selalu dilindungi pohon dan bunga-bunga maupun lingkungannya. Yang kedua, dalam karya puisi Sapardi Djoko Damono lebih banyak menggunakan diksi dan konsep yang berhubungan dengan lingkungan alam. Selanjutnya yang ketiga, sastra dan lingkungan ibarat bayi yang baru lahir nih. Ia sedang berusaha untuk tumbuh, semoga tak ada arau melintang untuk membuatnya dewasa. Sastra telah banyak berutang pada lingkungan yang secara linguistik mengonstruksikan kehidupan sosial. Dengan kata lain, alam menjadi sesuatu yang bermakna ketika pengarang memberikan makna atas setelah ia mengadakan semacam persinggungan dengan keberadaannya. Nah, sekian penjelasan saya tentang puisi Hujan di Bulan Juni pada teori ekologi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!